Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengerjakan tugas yang pertama tadi. Sekarang kita lanjut ke materi. Di dalam PKWU kita akan mempelajari dua bab, yaitu budidaya dan kerajinan. Bab yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah budidaya tanaman pangan. Ada yang pernah menanam tanaman pangan, bantu orang tua di sawah mungkin? Nanam padi, nanam jagung, atau nanam kedelai. Pastinya kalian sudah pernah merasakan ya yang anaknya petani membantu orang tua di sawah untuk menanam budidaya tanaman pangan. Orang tua kalian tersebut juga bisa dikatakan pengusaha di bidang budidaya tanaman pangan. Yuk kita lanjut ke materi. Ini ada beberapa contoh tanaman pangan. Yang pertama ada padi, kemudian ada kacang tanah, kemudian di sini ada jagung, terus di sini ada kedelai, terus ada kacang hijau dan ada ketela pohon. Tanaman pangan, komoditi pertanian yang sangat penting bagi sebagian besar produk Indonesia, karena semua yang ada di Indonesia memakan makanan pokok tanaman pangan. Terlebih adalah padi atau nasi. Segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umurnya ada dua. Yang pertama, tanaman semusim adalah tanaman yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam. Ini berarti jika kita ambil hasilnya, tanaman itu kemudian akan mati, tidak bisa berbuah kembali. Contohnya padi, kedelai, singkong, dan jagung. Yang kedua, tanaman tahunan. Tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun. Ketika kita panen kembali, tanaman tersebut tidak akan mati. Dia bisa berbuah kembali dan contohnya adalah sukun dan sagu. Aneka jenis tanaman pangan. Yang pertama adalah serealia. Itu contohnya ada padi, jagung, gandum. Kemudian kacang-kacangan, ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau. Umbi-umbian ada singkong atau ketela pohon, ubi jalar, dan talas. Dan banyak lagi contoh-contoh dari aneka jenis tanaman pangan yang ada di sekitar kalian. 3. Jenis tanaman pangan. Yang pertama, serealia atau tanaman sereal atau biji-bijian, yaitu sekelompok tanaman pangan yang ditanam untuk dipanen bijinya sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, ada kacang. Memiliki kandungan protein dan lemak tinggi. Dalam konteks pangan, kacang biasa dipakai untuk menyertai nama produk pangan, olahan yang dibuat dari kacang tanah. Kemudian umbi, organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk akibat perubahan fungsi. Umbi biasanya terletak di bawah permukaan tanah, ada juga yang di atas permukaan tanah. Umbi memiliki kandungan gizi yang baik. Padi, ini contoh dari padi ya. Masa panen padi itu sekitar 3-4 bulan tergantung varietas padi yang ditanam. Padi ini ya. Kemudian digiling menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Padi menghasilkan beras dan nasi, bentuk olahan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Ini jagung. Biji jagung banyak dimanfaatkan untuk makanan, sumber karbohidrat, untuk pakan ternak, diolah menjadi tepung maizena yang mungkin kalian pernah membeli, itu bahan bakunya adalah dari jagung. Tongkol yang masih muda bisa dimakan sebagai sayur dan lalap. Kalau tongkol tua itu biasanya diseleb untuk pakan ternak. Kemudian singkong. Banyak dibudidayakan untuk diambil umbinya. Umbi kaya akan karbohidrat, dapat diolah menjadi berbagai makanan. Masyarakat Jawa biasanya menyebutnya ketika diolah gaplek dari umbi singkong yang Sunda olahan singkongnya namanya piem.
Piem ini tidak mengalami pemasakan, jadi ketela pohon yang mentah kemudian dikasih ragi jadilah piem. Daun singkong, ketela pohon dijadikan sayuran dan lalapan. Kemudian ada beberapa olahan juga singkong itu dijadikan keripik atau ceriping-ceriping gitu. Kemudian kacang kedelai. Kacang kedelai ini termasuk polong-polongan, dapat ditanam di daerah kering, tegalan, ladang, dan pekarangan karena dia tidak terlalu membutuhkan air. Sumber utama protein terutama pada bagian biji yang kaya akan lemak dan vitamin. Biji kedelai yang berkecambah dapat dijadikan makanan atau tauge. Kalau bahasa orang Pati itu ganteng ya. Kalau tauge kan dari kacang hijau. Kemudian olahan dari kacang kedelai itu dijadikan tahu juga bisa. Kemudian dijadikan susu kedelai. Kemudian dijadikan kecap, malika ya, jadi kedelai hitam. Kemudian kacang tanah merupakan tanaman palawija yang banyak protein nabati. Biji dapat dimanfaatkan untuk membuat bumbu-bumbu seperti gado-gado dan pecel. Dapat juga dimakan mentah, digoreng atau disangrai. Di Pati sendiri banyak kacang tanah yang dimanfaatkan untuk makanan ringan. Ada di perusahaan Garuda dan kacang kelinci. Di sana bisa memanfaatkan kacang tanah dijadikan makanan ringan. Kemudian kedua, proses dan alat budidaya tanaman pangan. Yang pertama, pengolahan lahan. Menyiapkan lahan sampai siap ditanami, membajak atau mencangkul lahan supaya gembur. Kalau dulu pembajakan masih secara tradisional, masih menggunakan sapi atau kerbau. Ada yang pernah melihat? Kalau sekarang sepertinya sudah dibajak traktor. Kemudian yang kedua, persiapan benih dan penanaman. Benih ditanam secara langsung tanpa didahului penyemaian. Itu biasanya ditabur. Tidak disemaikan dulu, langsung ditabur. Kecuali padi sawah. Padi sawah itu juga ada dua jenis, padi sawah dan padi gogo dan padi rawa. Kalau padi sawah itu biasanya disemaikan dulu bibitnya, kemudian baru ditanam di persawahan. Bahasanya orang Pati itu tandur di sawah. Ada juga disebar. Kalau disebar itu biasanya kurang air. Kalau padi ya itu namanya padi gogo disebar. Kalau padi rawa itu padinya disemaikan dulu, sama seperti padi sawah, ditanam di sawah setelah penyemaian. Kemudian pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman setelah benih ditanam. Pemupukan dilakukan dengan tepat baik cara, jenis, dosis, dan waktu aplikasi. Pemupukan dilakukan dengan tepat itu tepat waktunya. Jika dia masa pertumbuhan, dia dikasih pupuk pertumbuhan. Jangan sampai pupuk pertumbuhan dikasihkan saat akan panen. Kemudian tepat dosis. Tepat dosis ini harus tepat takaran dosis untuk pupuk anorganik untuk sawah berukuran berapa kali berapa. Kemudian waktu dan aplikasi. Untuk pemupukan ada dua jenis pupuk nih. Yang pertama adalah pupuk organik, berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti kotoran atau daun-daun yang kering. Yang kedua adalah pupuk anorganik. Kalau pupuk anorganik ini pupuk yang buatan manusia seperti urea. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu menjaga pertumbuhan tanaman selama dia hidup, meliputi penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Untuk penyulaman itu
sulam. Jadi kita melihat tanaman yang menggerombol banyak, kemudian kita cabut, kita pindahkan ke bagian yang jarang-jarang atau ada yang tidak tumbuh, itu namanya penyulaman. Penyiraman jelas ya, disirami air, disedot atau nyedot. Kemudian pembumbunan itu menambahkan tanah ke dalam tanaman yang akarnya kelihatan. Nih, di sini ada keterangannya. Penyulaman menanamkan kembali mengganti benih yang tidak tumbuh. Penyiraman menjaga agar tanah tetap lembab. Pembumbunan menutup pangkal batang dengan tanah atau menutup akar yang terlihat. Pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman harus disesuaikan dengan tingkat serangan. Dilakukan secara manual atau dengan pestisida. Tepat jenis, tepat cara, tepat mutu, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Dilakukan secara manual, pengendalian OPT seperti pengambilan keong-keong pada tanaman padi atau memberikan rumah burung hantu dan burung hantunya akan menangkap tikus. Jadi dilakukan secara manual atau alami, tidak menggunakan pestisida. Jika organisme pengganggu tanaman terlalu merusak tanaman, baru kita menggunakan pestisida. Jadi pestisida ini alternatif terakhir untuk pengendalian OPT. Banyak merek-merek pestisida yang di pasaran, tergantung sesuai kebutuhan dan penyakit yang menyerang tanaman. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Di sini ada contoh alat-alat untuk menanam, alat-alat untuk memanen. Yang di bagian kanan ini adalah namanya ani-ani. Mungkin kalian tidak pernah lihat ya yang namanya ani-ani ini. Ani-ani ini dulu dilakukan untuk memanen padi. Jadi di sini tuh ada mata pisaunya untuk memotong bagian padinya saja. Jadi pohonnya masih berdiri. Kalau ini arit ini mungkin kalau kalian juga pernah lihat waktu kecil, dulu dipakai orang ngedos untuk memotong tanaman padi. Kalau sekarang kebanyakan sudah menggunakan thresher, lebih cepat, lebih praktis, dan lebih ekonomis. Ini thresher ya yang sekarang kalian lihat di sawah-sawah untuk memanen padi. Ini alat tradisional namanya gebotan. Gebotan ini dulu ketika padi sudah dipanen, kemudian padi akan dipukul-pukulkan ke alat ini, jadi padinya akan rontok. Nah, kalau yang ini mesin pemisah padi dari tanaman selain di thresher. Jadi ini mesinnya, padinya setelah disegrek atau dipotong, tanamannya akan dimasukkan ke dalam mesin ini. Kalian juga pernah melihat mesin ini, selain mesin thresher kan ada mesin ini. Jadi tanamannya dimasukkan, kemudian akan terpisah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.